Saya yakin kita sangat berbahagia kalau kita sedang menunggu SMS atau WA dari orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, atau seseorang yang sedang kita tawarkan sebuah produk, sebuah bisnis proyek, dan kita berharap sekali dia menjawabnya. Saya yakin mungkin kita penasaran, mau tidur kita lihat HP-nya, bangun tidur kita lihat HP-nya, selalu begitu. Dan kalau ada masuk namanya dia, kita sangat gembira. Apalagi kalau memang jawabannya iya terhadap apa yang sedang kita tawarkan misalnya. Baik menawarkan menikah, menawarkan proyek, menawarkan apalah, ya, nasihat. Semua itu mungkin akan membuat kita bahagia. Bagaimana teman-teman sekalian, seseorang di antara kita tidak berpikir di dalam HP-nya sendiri ada berita dari Allah, ada program Al-Quran. Kenapa dia tidak bahagia, tidak gembira membukanya sebelum buka semua surat-surat yang datang dari manusia? Kenapa dia tidak bangga, tidak gembira begitu membukanya, langsung mendapatkan berita dari Sang Pencipta Allah, langsung diberikan pahala setiap hurufnya 10. Ini semua contoh rasional saja. Banyak orang yang tidak mengemas atau tidak menggunakan adab dengan kalamullah. Ada orang subhanallah di HP-nya program Quran ada lengkap 30 juz. Bahkan sekarang dengan suara imam-imamnya yang bisa membaca. Tapi dalam seharian tidak pernah sama sekali di nomor kesiankan Al-Quran yang dia sibuk dengan WA teman-temannya. Mau tahu perkembangan temannya kemana makan siang hari ini, kumpul nanti malam di mana, pakai baju apa, nonton apa, segala macam. Padahal sebenarnya di dalam HP-nya ada perkataan Allah yang maha suci dan maha mulia. Banyak orang tidak tahu dan tidak mengemas masalah ini teman-teman sekalian. Contoh yang lain untuk lebih memahami, tadi itu sudah poin yang kita inginkan, tapi saya ingin datangkan contoh rasional yang lain. Kalau seandainya di masjid ini ada seseorang datang, kita kenal orang itu, dia memiliki perusahaan yang terkenal, maju, berkembang, menguntungkan. Dia datang, dia bawa semua alat presentasinya, kemudian dipresentasikan kepada kita. Dan perusahaan ini jelas, produknya jelas, namanya jelas, alamatnya jelas, pemiliknya jelas, semua yang berhubungan dengan masalah hukum jelas. Menawarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, siapa yang investasi dana, misal 100 juta, dalam sebulan dia akan dapat 100%, 200 juta. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau sudah jelas ini perusahaannya, jelas pemiliknya, jelas ini programnya, jelas surat-surat ya hukum yang kita butuhkan kalau terjadi apa-apa, lalu dijanjikan 100% keuntungan, ikut gak kira-kira? Nah? Ibu-ibu saja mau ikut, bapak-bapak nggak semua? Kena ragu ya? Masih ragu nggak kira-kira? Tentu saja kalau saya akan ikut. Kalau saya tahu perusahaannya, pemiliknya siapa, perusahaannya di mana, pekerjaannya jelas, semua pakai surat-surat notarisnya jelas. Kalau ada apa-apa kita bisa tuntut secara hukum. Terus dijanjikan 100% keuntungan. Orang kadang-kadang perusahaan tawarkan 20-30% keuntungan aja setahun, banyak orang yang ikut. Ini kan? Orang sekarang perbankan menawarkan 5%, orang banyak ikut. Ini bagaimana kalau 100%? Tentu orang berlumba-lumba. Apalagi kalau 200%, mungkin orang berlumba-lumba. 100 juta jadi 200 juta dalam satu bulan, silakan ambil semuanya. Pernah nggak kita berpikir teman-teman sekalian, ini investasi dengan manusia. Pernah nggak kita berpikir bahwasanya kita bisa berinvestasi dengan Sang Pencipta Allah? Ini semua, ini langit yang kita lihat depan mata, udara yang kita hirup, semua pohon-pohon, apa saja. Ini bukan cuma sebuah building, ya. Building seorang owner manusia yang memiliki building yang terkenal, kemudian benar bisnisnya, kemudian kita ikut investasi. Ini perusahaan, tanda kutip, lihat besarnya. Semua ini, semua tidak terkecuali, yang terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita, pemiliknya Allah. Jelas-jelas depan mata, kita bisa rasakan udaranya, kita bisa lihat tumbuh-tumbuhannya, kita bisa lihat hewan-hewannya, kita sendiri pun diciptakan sama dia. Allah mengajak kita, siapa yang mau investasi? Ini saya ini yang menciptakan langit dan bumi, mengajak kalian investasi. Investasinya adalah berbagi di jalan Allah, kasih fakir miskin. Saya balas minimal 10 kali lipat, 1000%. Itu janji dari Allah. 1000%, 10 kali lipat minimal. Bahkan dalam hadis dikatakan bisa 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mendatangkan sekian banyak unta untuk memenuhi kebutuhan muslimin pada saat orang Yahudi dan orang munafik menaikkan harga di pasar Madinah. Maka dia sengaja mengutus ke sana sekian ribu ekor unta, semuanya kebutuhan sehari-hari.
Utsman bin Affan ingin menunjukkan sebuah poin kepada orang pada saat itu dan kepada kita sampai sekarang Allah abadikan ceritanya. Termasuk bisa sampai ke Bapak Ibu pada pagi ini. Maka pada saat kafilahnya datang mendekati pintu gerbang Madinah, orang-orang Yahudi dan orang munafik menahan. Setiap unta, satu pegawai. Ribuan unta berarti ribuan pegawai juga, penuh dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Maka semua pedagang Yahudi dan munafik ini menunggu di pintu gerbang. Lalu mereka mengatakan, siapa pemilik ini? Orang-orang yang pegawai ini memegang unta. Kalau kita sekarang supirnya mobilnya, mengatakan Utsman bin Affan. Mereka bilang, coba panggil, kami ingin negosiasi. Datanglah Utsman bin Affan. Lalu mereka bilang, Utsman, mau jual nggak? Utsman bilang, boleh. Berapa? Utsman bilang, penawaran kalian berapa? Ada satu orang di situ nyeletuk, dia bilang apa? Utsman, saya akan beli, bukan cuma produknya, sama unta-untanya. Kalau kita bawa mobil, isinya misal saja semangka dari luar kota, pakai mobil pick up. Ada orang mau beli bukan cuma semangkanya, sama mobil pick upnya dibeli. Semua, ini semuanya nih, saya beli. Dan saya lipat gandakan setiap produk 1 kali lipat, maksudnya 100% keuntungan. Kalau harganya 100.000 jadi 200.000, langsung. Mau nggak? Kata Utsman, saya mau lebih. Ini sudah jelas-jelas, dibeli semuanya. Cash pada saat itu, terima. Semua, tidak perlu masuk lagi, tidak perlu pusing, jual, dagang, segala macam. Ada yang bilang, Utsman, 2 kali lipat. 200%. Kata Utsman, saya mau lebih. Ada yang nyeletuk 3 kali lipat. 300%. Saya mau lebih. 4 kali lipat Utsman, saya mau lebih. Terakhir ada satu orang Yahudi, pedagang paling kaya mengatakan, Utsman, ini penawaran terakhir. Yakin tidak ada yang tawar di atas itu. 5 kali lipat setiap produk. Kalau 100.000, jadi 500.000 atau 600.000. Kata Utsman, saya ingin lebih. Orang itu bilang, kau sudah gila Utsman. Siapa yang mau tawar? Semua produk ini. Sama sekalian unta-untanya. Kata Utsman, mau tahu siapa yang bisa lebih beli dari saya? Dia bilang iya. Mereka bilang iya. Dia panggil pegawainya, suruh panggil semua umat Islam di Madinah. Semua, panggil semuanya. Begitu datang semuanya, kata Utsman, hai muslimin, saksikan. Ini semua wakaf buat kalian. Ambil, silakan. Waktu itu umat Islam terganggu, nggak bisa belanja di pasar. Karena yang mayoritas menjaga pasar memiliki dagangan orang Yahudi sama orang munafik. Yang sengaja kalau orang Islam datang dinaikkan. Maka Utsman bagi cuma-cuma. Di depan mereka, tadinya Utsman bisa untung 500%, 5 kali lipat. Setelah selesai semuanya, orang Yahudi sama orang munafik lihat depan matanya bagaimana produk yang bisa mereka dapat untung dari situ, dibagi cuma-cuma. Setelah habis semuanya itu, lalu Utsman balik ke mereka. Mau tahu siapa yang bisa lebih daripada kalian? Mereka bilang, apalagi yang kau bisa jual Utsman? Udah habis. Kata Utsman bin Affan, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjanjikan kepadaku 10 kali lipat. Minimal itu 1000%. Kenapa teman-teman masih banyak di antara kita yang tidak mau sedekah ini? Dia investasi dengan Allah sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Kata Allah, siapa yang mau meminjamkan Allah, tanda kutip di sini, Allah tidak butuh. Maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang baik. Teman-teman tahu, para sahabat dan para tabi'in itu mereka bukan sibuk investasikan uangnya di bisnis ini, bisnis itu, tidak. Tiap hari bawa duit keluar cari orang miskin, investasi sama Allah. Kaya, nggak susah mereka. Cuma ini tidak difahami, ini namanya adabnya. Kalau tadi itu kita jelaskan sebenarnya adab dalam berinfak. Begitu pula kalau kita tarik ke materi kita. Masalah adab dengan kalamullah. Masa kita lebih bahagia, lebih gembira menerima SMS, berita dari orang, dari manusia yang bisa saja gagal usahanya, bisa saja tidak benar beritanya, bisa saja hanya sementara, bisa berubah. Allah Subhanahu wa taala abadi. Lowongkan teman-teman sekarang waktu untuk baca kitabullah dalam sehari. Gembiralah menerima pesan dari Allah, karena ini adalah kalamullah. Dan saya sudah pernah bilang, kalau perlu setiap kali mau lihat WA, sebelum baca WA-nya manusia, baca dulu Al-Quran walaupun 1 ayat, baru kembali lagi ke WA manusia itu. Nah memang sudah begitu yang harus kita lakukan.